Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan membahas HSK 4 pelajaran 3 bagian keempat. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kata ling wai dan ling. Jadi ling wai dan ling adalah ada persamaannya. Jadi persamaan yang pertama, ling wai dan ling, dia dapat tergolong sebagai dai ci, kata ganti. Dai ci mengarah pada hal atau orang selain dari yang dibicarakan. Mari kita buat contoh. 他一边说谢谢，一边从手里拿出另外 ataupun boleh pakai 另一本书。他一边说谢谢，一边从手里拿出另一本书。Dia sambil mengucapkan terima kasih sambil mengeluarkan buku lain dari tangannya. Dia 一边 sambil 说 berkata 谢谢 terima kasih. 一边 sambil 从 dari 手里 dari tangannya. Na chu mengeluarkan. Na itu ambil, chu keluar. Ling wai yang lain, ling juga yang lain. Ipen itu adalah kata satuan bilangan. Pen itu kata satuan untuk buku. I itu satu. Jadi shu adalah buku. Jadi ling wai dan ling ini berperan sebagai dai ci. Dai ci kata ganti yang menjelaskan pada buku. Shu kata benda. Selanjutnya persamaan yang kedua adalah ling wai dan ling tergolong sebagai fu ci. Fu ci kata keterangan ataupun boleh disebut keterangan kata kerja. Menyatakan hal lain di luar lingkup yang dibicarakan. Mari kita buat contoh. 我今天晚上 ling wai ataupun boleh pakai ling 有安排。我们明天再一起吃饭吧。我今天晚上另外另有安排，我们明天再一起吃饭吧。Malam ini saya punya rencana lain. Besok kita baru makan bersama ya. Saya 今天 hari ini 晚上 malam 另外 yang lain, ling juga yang lain. Yo ada 安排 mengatur. 我们 kita 明天 besok 在 ini adalah lagi. 一起 bersama 吃饭 makan. Jadi ling wai dan ling ini berperan sebagai fu ci, kata keterangan. Fu ci itu kebanyakan menghiasi kata sifat dan juga kata kerja. Di sini kita lihat huruf anpai memang pada dasarnya dia itu kata kerja yang artinya mengatur. Jadi fu ci di sini adalah keterangan kata kerja yang terletak pada ling wai dan ling. Selanjutnya kita bahas mengenai perbedaannya. Perbedaan yang pertama, ling wai sering menggunakan struktur ling wai plus te plus
数量. Shuliang ini adalah kata satuan bilangan. Lalu plus mingci, kata benda. Jadi huruf T setelah lingwai lalu ada T. Jadi huruf T ini boleh digunakan, boleh juga tidak. Jadi pokoknya yang dalam kurung itu boleh digunakan, boleh tidak. Seperti kata benda mingci yang ada di belakang. Itu juga dalam kurung. Lalu boleh juga dengan struktur yang lain adalah lingwai plus T plus mingci, kata benda mingci. Apabila lingwai digantikan oleh ling, maka tidak perlu menggunakan T. Tidak perlu menggunakan huruf T. Jadi struktur yang cocok untuk ling adalah ling baru ditambah plus shuliang, kata satuan bilangan, seperti pada struktur yang pertama. Jadi struktur untuk ling adalah ling plus shuliang. Mari kita buat contoh. 刚才马克把车借走了，你骑另外 atau boleh juga 另一辆吧。刚才马克把车借走了，你骑另一辆吧。Mark baru saja meminjam motor. Kamu pakai motor yang lain saja. 刚才 tadi, Mark itu Mark nama orang. Pa itu adalah awalan me untuk kata kerja. Che di sini saya buat motor. Jie meminjam, co pergi. Co itu boleh diartikan jalan, tapi di sini kita buat pergi. Ni kamu, qi itu mengendarai. Boleh mengendarai, boleh menunggang. Di sini kita buat mengendarai. Lingwai yang lain, ling juga yang lain. Iliang, ini adalah kata satuan bilangan. Iliang boleh disebut satu unit. Jadi di sini kita lihat lingwai, setelah itu iliang, yang artinya satu unit. Di sini satu unit motor. Jadi iliang ini tergolong shuliang, kata satuan bilangan. Lalu ada lagi ling. Kan tadi bilangnya kalau taruh ling maka tidak usah pakai huruf T. Jadi langsung ling plus shuliang, kata satuan bilangan. Di sini yaitu iliang, kata satuan bilangannya. Jadi ling iliang, satu unit yang lain artinya. Jadi di kalimat ini lingwai dan ling boleh dipakai. Mau pakai lingwai boleh, mau pakai ling juga boleh. Pilih salah satu. Jadi huruf qi ini banyak penggunaannya. Boleh qi zixing che, memakai sepeda. Boleh juga qi motor che, mengendarai motor. Ataupun qi ma, menunggang kuda. Jadi banyak kegunaannya qi ini. Tapi menunggang kuda ini sudah di luar dari pembahasan kita. Jadi qi itu banyak penggunaan. Jadi kalau che
ini juga sama. Karena ada kata qi, maka kita hanya ada dua pilihan antara 自行车sepeda ataupun 摩托车摩托车 itu motor. Jadi di sini saya pakainya 摩托车 motor ataupun motorbike. Mungkin dia punya banyak motor, kira-kira gitu. Atau enggak, kita boleh juga kalimat yang bagian pertama itu kita kasih artinya motor. Lalu yang kalimat kedua bisa kita buat artinya sebagai sepeda, bicycle. Boleh aja, bisa, bebas. Tapi tidak bisa untuk mobil, soalnya kalau mengendarai mobil, Mandarinnya adalah 开车. 开车 mengendarai mobil. Jadi di kalimat ini tidak ada yang dibahas 开车 mengendarai mobil. Jadi mobil tidak berlaku di kalimat sini. Kita buat contoh selanjutnya. 刚才马克把车借走了，你骑另外的一辆吧。刚才马克把车借走了，你骑另外的一辆吧。Mark baru saja meminjam motor. Kamu pakai motor yang lain saja. 刚才 tadi 马克 nama orang Mark. Pa itu awalan me, huruf kata me untuk kata kerja. Che, di sini saya buat motor. Jie meminjam, zhou pergi. Ni kamu, qi mengendarai, lingwai yang lain, te kepunyaan, iliang, satuan bilangan. Jadi di sini kita lihat lingwai baru ada huruf te, lalu ada iliang. Ini adalah shuliang, kata satuan bilangan, iliang. Nah, ini tergolong rumus struktur yang pertama yang tadi kita bahas. Jadi karena di sini ada huruf te, maka huruf ling tidak bisa digunakan di sini. Kita buat contoh lagi. 刚才马克把车借走了，你骑另外的车吧。刚才马克把车借走了，你骑另外的车吧。Mark baru saja meminjam motor. Kamu pakai motor yang lain saja. 刚才 tadi 马克 Mark. Pa itu me, untuk kata kerja. Che di sini kita buat motor. Jie meminjam, pinjam. Zhou pergi. Ni kamu qi mengendarai. Lingwai yang lain te kepunyaan che motor. Nah, di sini dia pakai rumus struktur yang kedua, yaitu lingwai lalu plus te lalu plus che motor. Ini adalah mingci, kata benda yang ada pada rumus bagian kedua yang kita bahas tadi. Sekarang kita buat perbedaan yang kedua. Jadi, ling bisa dimodifikasikan atau dipadukan dengan kata kerja tunggal, yaitu kata kerja yang hanya satu huruf. Tetapi, kalau ling wai, dia bebas. Mau kata kerja tunggal ataupun kata kerja satu huruf ataupun kata kerja dua huruf ganda, dia bebas, tidak dibatasi untuk ling wai. Mari kita buat contoh. 最近小雨太忙了，没时间帮你，你还是另外 ataupun 另找别人吧。最近小雨太忙了，没时间帮你，你还是另外
令找别人吧。Akhir-akhir ini Xiaoyu terlalu sibuk. Tidak ada waktu membantu kamu. Lebih baik kamu cari orang lain saja. 最近 belakangan ini, Xiaoyu itu nama orang, Xiao adalah panggilan, Yu adalah namanya. Tai terlalu, Mang sibuk. 没时间 tidak ada waktu. Pang membantu, ni kamu. Ni kamu, 还是 di sini 还是 itu kan atau lalu masih. Di sini saya buat lebih baik. 另外 yang lain, ling juga yang lain. Jadi pilih salah satu, boleh pakai 另外 ataupun boleh pilih ling, pilih salah satu saja. 找 itu mencari, 别人 orang lain. Jadi kita lihat di sini ling ketemu 找 mencari. Jadi 找 ini adalah kata kerja tunggal. Kata kerja yang hanya satu huruf. Jadi ling ini sangat cocok diposisikan pada kata kerja tunggal. Lalu kalau ling wai, dia bebas mau ketemu kata kerja tunggal ataupun kata kerja ganda yang kata kerjanya dua huruf, boleh-boleh saja, bebas. Kalau untuk ling wai. Kita buat contoh lain lagi. 他这次来参加会议，不但帮我们解决了现在的问题，还另外提供了不少新的材料。他这次来参加会议，不但帮我们解决了现在的问题，还另外提供了不少新的材料。Kali ini dia datang menghadiri rapat, tidak hanya membantu kami menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang ini, tetapi juga memberikan banyak materi baru. Dia 这次 kali ini 来 datang 参加 to join, ikut serta. 会议 rapat, 不但 tidak hanya pang membantu 我们 kami 解决 menyelesaikan 现在 sekarang 的 kepunyaan 问题 masalah permasalahan. 还 masihlah 另外 yang lain. 提供 itu mensupply, menyediakan. 不少 di sini 不少 itu tidak sedikit. Di sini saya tulis banyak. Sin baru, kepunyaan. 材料 材料 itu bisa aja artinya bahan, bisa aja artinya data-data. Di sini saya buat materi, memberikan banyak materi baru. Jadi di sini kita lihat 另外 lalu plus 提供 yang artinya mensupply, menyediakan. Ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah kata kerja dua huruf. Jadi cumanlah bisa digabungkan dengan 另外 cuman bisa dengan 另外, tidak bisa dengan 另 karena 另 penggabungan kata kerjanya hanyalah kata kerja tunggal, hanya kata kerja satu huruf. Jadi tidak bisa ditaruh di kalimat ini kalau 另. Jadi kalimat ini hanyalah bisa taruh 另外. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah 另外 dapat bertindak sebagai kata penghubung, 连词, kata penghubung, kata sambung, 连词. Tetapi 令 tidak bisa demikian. 令 tidak bisa.
Mari kita buat contoh. 冬季应该注意多吃水果，另外还要记得多喝水。冬季应该注意多吃水果，另外还要记得多喝水。Pada musim dingin seharusnya memperhatikan untuk lebih banyak makan buah. Selain itu, harus ingat lagi untuk lebih banyak minum air. 冬季 musim dingin 应该 seharusnya 注意 memperhatikan 多 banyak 吃 makan 水果 buah-buahan. 另外 di sini sebagai kata penghubung. Selain itu artinya. Hai masih yao. Di sini kita buat harus. Yao artinya mau. 记得 ingat 多 banyak 喝 minum 水 air. Jadi di sini 另外 sebagai kata penghubung 连词 yang artinya selain itu. Jadi hanya untuk 另外. Kalau 另 tidak bisa di sini. Mari kita buat beberapa latihan. Yang pertama, 他叫马克什么什么 bla 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 一个同学叫安娜他叫马克什么什么 bla 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 一个同学叫安娜 namanya Mark teman sekelasnya yang lain bernama Anna dia panggil. Di sini kita buat namanya. Dia dipanggil sebagai gitu maksudnya. Maka itu Mark nama orang. Lalu satu 同学 teman sekelas. Kita tulis saja bernama Anna. Anna itu nama orang. Jadi di sini kita boleh isi apa? Kita boleh isi 另外 boleh juga kita isi 另 karena 另外 dan 另 di posisi ini adalah sebagai 代词 kata ganti yang menjelaskan pada kata benda 同学 Anna. Soal yang kedua adalah 这次聚会需要买一些水果 bla 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 什么什么再准备一些啤酒这次聚会需要买一些水果 bla 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 什么什么再准备一些啤酒 Kita perlu membeli buah-buahan untuk pesta ini. Selain itu, kita persiapkan lagi beberapa bir. 这次 kali ini, 聚会 boleh berkumpul-kumpul, reuni, pesta. Tergantung kalimatnya. Di sini saya buat pesta sebagai 派对 party. 聚会 需要 memerlukan, 买 membeli. 一些 beberapa 水果 buah-buahan. 在 di sini adalah lagi. 准备 mempersiapkan 一些 beberapa 啤酒 adalah bir. Jadi di sini kita harus isi apa? Kita isi 另外 karena di kalimat ini dia sebagai kata penghubung 连词 kata penghubung. Maka hanya bisa diisi 另外 untuk kata penghubung. Dan kalau 另 tidak bisa ditaruh di kalimat ini karena 另 tidak bisa berperan sebagai kata penghubung 连词. Kita buat soal yang ketiga. 上个月经理去上海参加了 bla 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 什么什么的一个重要会议。上个月经理去上海参加了什么什么 bla 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 的一个重要会议。
Bulan lalu, manajer pergi ke Shanghai untuk menghadiri pertemuan rapat penting yang lainnya. 上个月 artinya bulan lalu, bulan yang sebelumnya, bulan lalu. 经理 manager, 去 pergi, Shanghai itu nama tempat yang ada di China. 参加 mengikut serta, menghadiri. Lalu kepunyaan 一个 satu 重要 penting 会议 rapat. Jadi di sini kita isi apa? Kita isinya 另外 karena ada huruf te di sampingnya. Kalau 另 tidak bisa ada huruf te. Jadi di kalimat ini hanya cocok untuk 另外的一个重要会议. Kita buat lagi contoh soal yang keempat. 等一会儿吧，我先看看菜单。bla bla bla 什么什么，给我来杯绿茶。等一会儿吧，我先看看菜单。什么什么 bla 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 给我来杯绿茶。Tunggu sebentar, saya lihat menunya dulu. Selain itu, bawakan saya secangkir teh hijau. 等一会儿 itu tunggu sebentar. Mau bilang 一会儿 mau bilang 一会儿 boleh nadanya. saya 先 dulu, lebih dulu. 看看 melihat. 菜单 itu adalah menu. List menunya untuk makanan. Lalu 给 kasih, saya 来 datang. 杯 maksudnya 一杯 satu gelas. 绿茶 绿 itu hijau, 茶 itu teh, green tea, teh hijau. Jadi di sini kita isinya apa? Kita isinya 另外 karena perannya sebagai 连词 kata penghubung. 连词. Jadi kata penghubung hanya boleh pakai 另外. Jadi kalau 另 tidak bisa sebagai kata penghubung. Lalu mengenai kata 先 yang di 我先看看菜单这个 先 yang artinya duluan, lebih dulu. Biasanya penggunaan kalimatnya 先 dulu baru kata kerja. 先看看 lihat dulu. 先喝水 minum air dulu, dan sebagainya. Jadi 先 dulu baru kata kerja. Kita buat contoh latihan soal yang kelima. 衬衫没问题，但是裤子颜色不太好。你 bla 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 什么什么，换一条吧。衬衫没问题，但是裤子颜色不太好。你什么什么 bla 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 换一条吧。Kemeja tidak masalah, tapi warna celananya tidak terlalu bagus. Kamu ganti celana yang lain deh. 衬衫 itu adalah kemeja, 没问题 tidak masalah, no problem. 但是 tetapi 裤子 celana, 颜色 warna 不太好 tidak terlalu bagus. Nih kamu 换 ganti 一条 satu. Jadi 条 ini adalah kata satuan untuk celana. 裤子 celana. Jadi di sini kita bisa isi apa? Kita isinya 另外 dan juga bisa diisi 另. Kalau dilihat
dari kata kerjanya. Kata kerjanya cuman satu huruf, yaitu huan, ganti. Huan. Jadi ling hanya bisa untuk kata kerja tunggal, kata kerja yang satu huruf. Jadi cocok di sini, cocok. Lalu lingwai, dia bebas, bebas. Boleh kata kerja satu huruf, boleh kata kerja dua huruf. Jadi di kalimat ini kita boleh pakai lingwai dan juga boleh pakai ling. Pilih salah satu, boleh. Baiklah, sampai di sini video pembahasan kita mengenai lingwai dan juga ling. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.